Putusan Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan keterbatasan kewenangan Komisi Yudisial. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa KAI tidak berwenang menilai aspek yudisial atau isi putusan hakim. Kewenangan KAI hanya terbatas pada pengawasan etika dan perilaku hakim. Situasi ini memunculkan perdebatan publik mengenai sejauh mana efektivitas pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman dapat dijalankan. Saya Ali Darman. Kali ini saya akan berbincang bersama Ferdi Rizky Ardiadi untuk mengulas kewenangan Komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi serta dampaknya terhadap sistem peradilan di Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Rizky Ardiadi. Terima kasih ya Pak Darman yang telah mengundang saya untuk membahas mengenai Komisi Yudisial gitu ya. Di sini saya akan membahas mengenai putusan MK gitu. Ini kan sebenarnya kasus lama, cuman saya mau sedikit berandai-andai gitu ya. What if gitu ya, ini kayak serial Marvel. What if kalau putusan MK ini tidak pernah dikeluarkan, sehingga kewenangan KAI itu masih bersifat sesuai dengan apa yang telah ditata oleh undang-undang gitu ya. Kita di sini diskusi saja ya Pak Darman. Kalau kita melihat amandemen keempat, kalau tidak salah itu tahun 2001 ya, bahwasannya Komisi Yudisial itu dia rekomendasi. Oke. Kalau saya kasih rating, Fer, berapa ya rating untuk KAI ini? Saya kasih nilai 10/10. Jadi istilahnya berguna lah gitu ya, berguna untuk lebih-lebih mengawasi hakim gitu kan. Yang namanya di dunia ini kan butuh namanya pengawasan. Kita sebagai umat manusia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia ini hakim itu diawasi oleh Komisi Yudisial. Memang ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, cuma untuk lebih menjaga gitu ya, lebih menjaga bagaimana perilaku hakim dibutuhkanlah Komisi Yudisial ini. Istilahnya Komisi Yudisial ini kayak CCTV Indomaret gitu ya. CCTV Indomaret dia mengawasi gitu ya, mengawasi perilaku, berbagai tingkah laku hakim, entah itu di luar pekerjaan ataupun di dalam pekerjaan seperti itu. Oleh karena itu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 dan diperkuat lagi melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang memberikan ruang bagi KAI untuk melakukan pengawasan etik terhadap hakim sebagai bagian dari upaya menjaga integritas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu tadi saya jawab bahwasannya KAI itu benar-benar mengawasi apa yang disebut oleh hakim gitu loh. Apa yang diawasi oleh hakim gitu loh. Dia benar-benar mengawasi apa yang menjadi tingkah laku dari sang hakim ini seperti itu. Makanya saya berandai-andai sesuai dengan judul tadi. Apa jadinya? What if gitu ya. Berandai-andai kalau putusan MK itu putusan MK putusan MK nomor 5 PUU nomor 4 PUU 4 2006 yang menjadi titik awal pembahasan kewenangan Komisi Yudisial di mana MK menafsirkan bahwa KAI tidak berwenang mengawasi hakim konstitusi dan tidak boleh mencampuri ranah teknisi yudisial. Selanjutnya dalam MK nomor 1 2 sampai dengan 2 PU 9 2014 MK menegaskan pemisahan yang tegas antara ranah teknik dan ranah teknis yudisial.
Putusan tersebut diperkuat kembali melalui putusan MK nomor 43 PUU 13 2015 yang menekankan bahwa independensi kekuasaan kehakiman tidak boleh diganggu oleh pengawasan eksternal. Nah, makanya di sini saya berandai-andai, berarti saya kan menjadi tim kontra nih teman-teman. Bahwasannya gini, kalau kita melihat putusan MK tahun 2014 itu 2006 bahwasannya tidak boleh mencampuri ranah teknis yudisial seperti itu. Di sini berarti MK KY itu, maaf saya ngomong, KY itu hanya sebatas mengawasi hakim di luar ranah teknis yudisial. Dalam kurung teknis yudisial itu adalah ranah pekerjaan hakim. Di sini seolah-olah KY itu hanya bersifat mungkar nakir, mengawasi baik buruknya di ranah pribadi seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya gini, ada hakim selingkuh nih, ya oke, memang itu wewenang KY. Jadi istilahnya KY itu tidak tanpa pengecualian, dia benar-benar mengawasi semua perilaku di luar. Ini saya emosi gitu ya, karena benar-benar istilahnya kayak itu benar-benar sempit. Kalau kita melihat negara Italia, kalau kita melihat negara Brazil, kalau kita melihat negara Spanyol, ya benar-benar wow, bagaimana suatu komisi yang mengawasi hakim ini benar-benar terluas wewenangnya, terbuka untuk menjaga hakim ini seperti itu. Jadi istilahnya ya oke lah, cuman ini akan menjadi titik awal bagaimana seorang hakim ini akan sewenang-wenang. Bukan berarti KY itu mengintervensi bagaimana putusan hakim, karena putusan hakim itu mau bagaimanapun tetap sah. Tapi yang pasti terkadang kita sekarang analisis coba ya di suatu kasus September tahun 2025, bahwasannya ada hakim yang 3 hakim nih yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena diduga kasus suap. Jadi dia ada CEO lah kalau tidak salah, dia memberikan suap kepada 3 hakim ini dan diduga kuat dia menjadi penerima suap tersebut. Kalau tidak ada putusan ini, KY akan bagaimana ya? KY akan menjadi lebih luas. Dia akan, oh iya benar nih, dugaan tersebut benar, direkomendasikanlah kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan mengkaji, akan melihat bagaimana dugaan tersebut dan diputuskan gitu oleh Mahkamah Agung. Tapi karena putusan ini bahwasannya KY akan tidak bisa untuk memberhentikan kasus ini, karena MA akan menjawab seperti ini, tidak boleh karena Anda sudah memasuki ranah teknis yudisial seperti itu. Jadi dengan dalih independensi seorang hakim. Ya tadi kan sudah saya tafsirkan secara luas mengenai bagaimana KY ini bersifat tertutup, pasif gitu loh. Ini seperti itu teman-teman. Oleh karena itu ya di sini saya mau menyimpulkan saja. Ya memang KY terbatas. Dia hanya sebatas mengawasi kode etik di luar pekerjaan. Ya kalau kayak gitu mending dihapus sekalian saja gitu kan. Mengenai kode etik ini gitu loh. Kode etik. Sudah kayak ini ya udah dihapus saja kalau sebatas kode etik tadi mah gitu loh. Kalau KY bersifat kode etik iya, komisi teknis yudisial iya, why not gitu loh, rekomendasi malah. Tapi kalau sebatas ya udahlah, ngapain gitu loh kalau sebatas di luar teknis yudisial mah gitu loh. Karena kan tadi bahwasannya hakim itu kan tangan kanan Tuhan.
Dia istilahnya memberikan berbagai putusan secara bijak dan adil tanpa diintervensi oleh pihak luar seperti itu. Ya sekian sih Pak Darman dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya balikan lagi kepada pihak studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.